Pernahkah kalian mendengar tentang makhluk-makhluk misterius yang diceritakan dalam Islam, yang wujudnya tidak selalu terlihat oleh mata kita, namun keberadaannya diyakini sebagai bagian dari ciptaan Allah? Dalam Al-Quran, Surat An-Nahl ayat 8, Allah berfirman bahwa Dia telah menciptakan makhluk-makhluk lain yang belum kita ketahui. Ayat ini membuka ruang keyakinan bahwa di luar manusia, hewan, jin, dan malaikat, ada ciptaan Allah yang bisa jadi hadir dalam kisah-kisah penuh hikmah. Bahkan dalam bentuk makhluk mitologi Islam yang diceritakan oleh ulama dan sumber klasik, kisah-kisah ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sarana untuk menanamkan iman, meneguhkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa, dan memberi pelajaran berharga agar manusia tidak sombong. Mari kita telusuri beberapa makhluk menakjubkan yang kerap disebut dalam literatur Islam klasik, hadis, maupun sejarah umat terdahulu. Salah satu kisah paling terkenal adalah tentang burung raksasa bernama Anka atau burung Anko dalam kitab karangan Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Ajaib Al-Makhlukat. Disebutkan tentang makhluk luar biasa ini. Burung Anko digambarkan sebagai burung raksasa dengan sayap besar yang jika membentang mampu menutupi cahaya matahari. Warnanya indah, bulunya berwarna-warni, lehernya panjang, menyerupai unta, dan ia memiliki 4 sayap, 2 besar dan 2 kecil. Tetapi di balik keindahan itu, Anko adalah makhluk pemangsa buas. Disebutkan ia bisa melahap hewan-hewan besar seperti unta, gajah, bahkan kadang memangsa manusia. Kisah tentang Anko erat kaitannya dengan zaman Nabi Hanzalah yang diutus kepada kaum Rad. Kaum ini dikenal menyembah pohon sanobar, sebuah pohon yang buahnya dipercaya membuat panjang umur, tetapi membuat mereka lupa kepada Allah. Kemaksiatan mereka semakin menjadi, hingga Allah menurunkan peringatan. Anko muncul dan membuat keresahan besar, hingga kaum beriman meminta Nabi Hanzalah berdoa. Doa pun dikabulkan. Burung Anko dimusnahkan Allah dengan api, sehingga tidak tersisa keturunan. Dari cerita ini kita belajar bahwa sehebat apapun makhluk Allah, ia akan musnah bila Allah menghendaki. Lalu ada kisah tentang Dabat al-Arjeh, makhluk misterius yang kelak muncul menjelang hari kiamat. Al-Quran Surah An-Naml ayat 82 menyebutkan, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." Dari sini, lahir keyakinan bahwa akan ada satu makhluk menakjubkan, binatang bumi yang dapat berbicara dengan fasih kepada manusia, menyingkap keimanan dan kekafiran manusia. Riwayat menyebutkan, makhluk ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dengan tongkat itu, wajah orang beriman akan bersinar, sementara dengan cincin itu, orang kafir akan ditandai di hidungnya. Bentuknya sendiri berbeda-beda menurut riwayat. Ada yang menggambarkannya gabungan dari berbagai hewan punuk, seperti unta, tubuh sebesar gajah, wajah seperti manusia, mulut menyerupai burung, tubuh berbulu lebat. Ada pula yang menggambarkan tubuhnya sangat besar, hingga bisa terlihat dari timur dan barat, walau wujud pastinya masih misteri. Pesan utamanya jelas, ia akan menjadi tanda nyata bahwa kiamat sudah dekat, dan manusia tak lagi bisa menolak kebenaran. Makhluk lain yang tak kalah unik adalah Al-Jassasah, yang diceritakan dalam hadis sahih riwayat Muslim. Tamim ad-Dari, seorang sahabat Nabi, pernah menceritakan pengalaman berlayar yang membawanya terdampar di sebuah pulau misterius bersama beberapa orang. Di pulau itu mereka bertemu dengan makhluk berbulu lebat. Tubuhnya dipenuhi rambut, hingga tidak bisa dibedakan mana depan dan belakangnya. Makhluk itu bisa berbicara dan menyebut dirinya Al-Jassasah, si mata-mata. Ia lalu membawa Tamim dan rombongan ke sebuah biara, di mana mereka mendapati seorang pria besar terikat rantai dayal-dayal. Dari sinilah diketahui bahwa Al-Jassasah adalah makhluk gaib yang menjadi penghubung atau pengawal Dajjal.
Bentuknya tidak ada kepastian. Sebagian menyebut seperti binatang melata, sebagian menyebut menyerupai anjing atau babi besar. Yang jelas, ia adalah tanda menjelang munculnya fitnah terbesar di akhir zaman. Berbicara tentang fitnah terbesar, tentu tak lepas dari sosok Dajjal itu sendiri. Nabi Muhammad menyebut fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar sejak diciptakannya Nabi Adam. Dajjal digambarkan bermata satu, dengan kemampuan luar biasa yang diberi izin oleh Allah untuk menguji manusia. Ia bisa menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan menghidupkan orang mati. Namun semua itu hanyalah tipuan. Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan, dan banyak manusia akan terpedaya olehnya, kecuali orang-orang beriman yang teguh. Nabi mengajarkan kepada kita salah satu perlindungan, membaca 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi. Hingga akhirnya, Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal dan mengakhiri fitnahnya. Selain itu, ada juga kisah tentang ikan Nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam surah As-Saffat dan Al-Anbiya, dikisahkan Nabi Yunus meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Karena putus asa, ia ditelan oleh ikan Nun, terombang-ambing dalam kegelapan perut ikan, lautan, dan malam. Di sana beliau bertasbih, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas jalimin. Allah pun menyelamatkan beliau, dan ikan Nun memuntahkannya ke darat. Kisah ini bukan hanya tentang makhluk raksasa, tetapi tentang kesabaran, taubat, dan rahmat Allah. Kisah burung ababil juga tercatat jelas dalam surah Al-Fil. Ketika pasukan bergajah Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, Allah mengirim burung-burung ababil yang menjatuhkan batu-batu dari sijil hingga pasukan itu binasa. Kisah ini nyata, bukan mitos, menjadi bukti bahwa Allah melindungi rumahnya. Makhluk lain yang sangat terkenal adalah buruk, tunggangan Nabi Muhammad dalam Isra Mi'raj. Buruk digambarkan putih, lebih besar dari keledai, namun lebih kecil dari kuda. Dengan kecepatan kilat, ia membawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha. Kisah ini menunjukkan bagaimana Allah menyiapkan makhluk istimewa untuk mengantar Nabi dalam perjalanan spiritual terbesar. Tak kalah dahsyat, ada Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa besar yang terkurung di balik tembok besi Zulkarnain. Mereka adalah manusia, namun jumlahnya luar biasa banyak, berperilaku kejam, merusak bumi, dan makan apa saja. Menjelang kiamat, tembok itu akan hancur, dan mereka keluar menyerbu manusia. Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Isa dan kaum mukmin akan berlindung di gunung-gunung. Akhirnya, Allah sendiri yang membinasakan Ya'juj Ma'juj dengan mengirimkan ulat penyakit unta yang membunuh mereka seketika. Burung besar lalu membawa jasad-jasadnya ke laut, dan hujan membersihkan bumi. Dari semua kisah ini, kita bisa melihat betapa luasnya ciptaan Allah. Ada yang nyata dan tercatat jelas dalam Al-Quran, seperti Ababil, ikan Nun, Ya'juj Ma'juj, dan Dabat al-Ard. Ada pula yang muncul dalam kisah ulama dan literatur klasik, seperti burung anko. Intinya, semua makhluk ini menjadi pengingat akan kuasa Allah, tanda kebesarannya, sekaligus pelajaran bagi kita manusia, bahwa dunia tidak hanya berisi apa yang terlihat, ada banyak hal gaib yang kita tidak tahu, tetapi harus diyakini. Maka penting bagi kita untuk tidak menganggap kisah-kisah ini sekadar dongeng. Ada yang berlandaskan ayat, ada yang bersumber dari hadis sahih, ada pula yang berupa kisah populer dari tradisi ulama terdahulu. Yang jelas, semuanya mengajarkan satu hal: Allah Maha Kuasa, dan manusia harus selalu berserah diri kepadanya.